Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan kecewa dan duka. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat yang keempat. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Saudaraku yang terkasih, pada masa pelayanan Nabi Yeremia, umat Allah banyak yang murtad. Mereka meninggalkan ibadah kepada Tuhan, tetapi berbalik. Mereka menyembah berhala-berhala, sehingga Tuhan murka kepada mereka. Tuhan tidak menurunkan hujan untuk waktu yang cukup lama, sehingga mata air menjadi kering, sungai-sungai kering. Mereka sulit mendapatkan air minum. Rumput-rumput di padang pun menjadi kering. Ternak kelaparan karena tidak ada makanan segar. Dan tanah pertanian hancur. Gagal pertaniannya dan tidak dapat diolah. Sehingga para petani kecewa. Dan mereka berkabung. Dan dengan menyelubungi kepala mereka, biasanya menggunakan kain atau menggunakan semacam karung sebagai ekspresi duka cita mereka. Saudaraku yang terkasih, kekecewaan bisa datang karena kejadian di luar kemampuan manusia yang menimbulkan kerusakan, misalkan bencana alam seperti gempa bumi. Kalau hal itu terjadi, kita tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak dapat kita menghindar. Ada juga kejadian yang membuat manusia mengalami kesusahan akibat dosa manusia itu sendiri. Sehingga Tuhan murka, Tuhan menghukum, sebagaimana pada zaman Yeremia. Tuhan tidak menurunkan hujan untuk waktu yang cukup lama. Ada juga kejadian-kejadian atas tindakan orang lain. Misalnya, ada penganiayaan berat yang terjadi, atau ada keputusan politik, atau ada kejadian akibat kelalaian diri kita sendiri. Artinya kita keliru dalam bersikap dan bertindak. Pada umumnya, kita harus memiliki sikap. Apapun penyebabnya, kekecewaan dan duka yang terjadi adalah sesuatu hal yang kita terima dengan lapang dada, meskipun berat. Kita harus mengambil hikmah dengan belajar dari penyebabnya. Dan tak usah kita larut dalam kekecewaan, tak usah larut dalam duka cita berkepanjangan. Bila bencana alam yang terjadi, maka patut kita bertanya, kita mengintrospeksi diri, mengapa hal ini terjadi? Jikalau bencana terjadi karena dosa-dosa manusia, maka tanggung jawab kita lah untuk bertobat, supaya murka Allah selanjutnya tidak terjadi. Bila mana duka cita itu karena tindakan orang lain, tentu saja meskipun penuh kesedihan dan berat, tapi realita tidak mungkin kita tolak. Atau mungkin ada karena kesalahan sendiri. Maka dari situ kita belajar untuk mengambil pelajaran
sehingga hari esok kita lebih berhati-hati, kita pikir secara matang sebelum kita bertindak. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita. Kalaupun kita kecewa dan ada duka, jangan larut dalam kekecewaan dan duka cita berkepanjangan, tetapi kita mengambil hikmah dari peristiwa itu. Semoga renungan ini meneguhkan hati kita semua. Tuhan memberkati.